ya. Nah, kemudian juga di sini measure of central tendency. Jadi bagaimana mengukur tendensi pusat. Nah, jadi kalau kita mau mengukur tendensi pusat, ya, tendensi pusat itu mean, ya berarti rata-rata. Ya, jadi dari suatu ini kalau kita baca ya, rata-rata X. Nah, dalam bahasa statistiknya ya, itu adalah sigma X1 dari N ya I dari satu periode satu gitu ya. Artinya jumlah populasi ya dari satu periode dibagi dengan apanya ya? Dibagi dengan jumlah observasi. Nah, itu ya. Artinya total populasi dibagi dengan observasi. Berarti itulah rata-rata ya. Nah, kalau dia median, nah berarti median apa? Nilai tengah ya. Median itu kan nilai tengah ya. Ya, berarti midpoint of rank value. Nah, jadi di sini di antara yang tengah, berarti mediannya yang mana? Ya, kalau dalam suatu mid berarti yang ini. Nah, kalau dia mode, ya kalau dia mode berarti di antara populasi ini mana yang sering muncul? Ya, yang sering muncul tiga ini. Yang lain munculnya satu, 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 satu ya. Itu namanya mode ya. Jadi kalau di dalam SPSS semuanya ada itu ya. Nah, kalau secara hitungan statistiknya, gitu ya, menghitung populasi, ya, menghitung jumlah populasi. Bagaimana cara menghitung jumlah populasi? Jadi mu, ya, itu mu adalah jumlah dari, ya, yang pertama, yang kedua sampai 100. Ya, kalau misalnya 100, tapi kalau misalnya 70, 70 XN-nya, ya. Kalau misalkan 2000, ya XN-nya 2000 populasi, ya. Dan juga populasi size ya ukurannya. Nah, jadi di sini populasi N itu ya jumlahnya. Sedangkan sampel ya artinya dari suatu populasi diambillah dari suatu populasi yang diobservasi, gitu. Ada yang terambil sebagai sampel dari sebuah populasi disebut dengan N kecil ya. Jadi N besar itu populasi, N kecil itu adalah sampel ya. Oke, kemudian juga arithmetic mean. Nah, jadi arithmetic mean di sini kita lihat lah ya. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jumlahnya? 15 ya. Maka 15 bagi 5 berarti min-nya berapa? 3 ya. Nah, kalau dia ya ini 1, 2, 3, 4, 10. Nah, maka jumlahnya 20. 20 bagi 5 maka 4. Maka 4 itu adalah min 4. Nah, sekarang median. Median itu berapa? Yang mana dikatakan median? Ya, median itu adalah in order list ya, the median is the middle number. Nah, jadi di sini median itu inilah median 3 ya. Jadi 3 inilah yang mediannya dari 10. Ya, begitu ya. Nah, kemudian juga mengukur apa ya? Mengukur median position ya, mengukur median position ya diukur n plus 1 ya. Nah, mode angka yang sering muncul lah. Jadi angka yang sering muncul ini 9 ini. Kenapa? 9-nya ada 3 ya. Sedangkan ini ada enggak modenya. Modenya nggak ada ya. Karena apa? Semuanya satu yang sering muncul. Nah, jadi nggak ada yang dua, berarti nggak ada modenya. Paham? Silakan kalau mau bertanya. Silakan. Cukup jelas? Blank atau gimana? Jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Di SMA pun ini belajar ya statistik ya? Oke. Nah, kita lihat dalam hal ini five house on the hill ya, by the beach. Ya, artinya ada 5 rumah di apa? Di puncak, di mana puncak itu memang dekat-dekatan dengan pantai, gitu ya. Jadi memang 5 rumah, gitu ya. Jadi harganya beda-beda. Yang dekat pantai itu harganya $100.000 ya kan. Dekatnya lagi $100.000 juga. Tapi yang udah makin naik ke atas, makin tinggi nilainya. Nah, jadi di situ 300.000, kemudian 500.000, kemudian juga 2 juta. Ya, kenapa logikanya? Ya, kalau dalam kita hitungan bisnis, kenapa demikian harganya? Siapa bisa menjelaskan?
Kenapa bisa demikian? Siapa bisa menjelaskan? Ya, ini ada hubungannya dengan pepatah, ya kan? Jika tidak ingin terkena ombak, maka jangan berumah di tepi pantai. Nah, itu ya. Jadi pepatah itu menyatakan bahwasanya filosofi ya, orang yang buat rumah di pantai harganya lebih murah dengan harga yang di gunung. Ya kan? Kenapa? Ya karena bisa kena tsunami kan, atau bisa kena ombak, gitu kan? Sore hari pasang, ya kan? Pasang maka rumahnya masuk air. Ya, dijual nggak laku, gitu kan? Ya artinya apa? Harga rumah yang di atas bukit lebih mahal harganya. Artinya mana lebih suka punya rumah di tepi pantai atau di atas bukit? Gimana? Ya, di atas bukit kan orang logikanya. Karena dari sisi keselamatannya ya, hitungannya. Nah, jadi dengan demikian, di antara harga rumah 5 rumah itu, nilai seluruhnya 3 juta, gitu ya. Maka rata-ratanya 600.000 harga rumahnya, sekitar pantai dan sekitar bukit. Ya, itu maknanya ya. Kemudian juga mediannya, mediannya 300.000 ya. Kemudian modenya 100.000. Oke. Jadi udah jelas ya apa yang dikatakan min itu ya, rata-rata ya artinya. Median itu yang sering muncul ya. Is often used. Nah, jadi sering digunakan. Nah, kemudian juga shape of distribution ya. Jadi bagaimana uh, gambaran ya distribusinya. Nah, kalau dari suatu populasi ada yang dapat dinamakan lift skew. Ya, lift skew itu artinya ini nanti di dalam SPSS ada ini ya. Lift skew itu apa? Min ya. Apabila minnya lebih kecil daripada mediannya. Nah, itu cara mengingat rumusnya ya. Kalau dia simetrik, ya berarti antara min dengan mediannya sama. Ya, artinya rata-rata dengan nilai tengah sama ya. Kalau dia rata-rata dengan nilai tengahnya sama, berarti dia simetrik. Nah, nanti kalian waktu nyusun skripsi, ini dipakai loh, gitu ya. Jadi bisa juga dihipotesakan, ya, dihipotesakan. Nanti kita dari tugas itu nanti kita buatlah sebuah tulisan sedikit, gitu ya. Bagaimana mempraktikkan lift skew, ya, bagaimana mempraktikkan simetrik dan bagaimana mempraktikkan Rick skew. Nah, jadi Rick skew itu dia kebalikan dari lift skew. Cukup jelas? Silakan kalau ada yang pertanyaan di sini. Cukup jelas ya? Baik. Nah, jadi mengukur measure of variability. Ya, bagaimana mengukur variabilitas? Ya, artinya variasinya. Jadi kalau variasi itu saya contohkan, gitu ya. Nah, variasi mahasiswa yang mengambil perkuliahan apa ini, statistik penelitian ini, gitu ya. Itu variasinya bagaimana? Ya, variasinya ya misalnya ada yang paham ring, ya, ada yang paham standar deviasi, ada yang satu lain belum paham standar deviasi tapi paham ring. Berarti itulah namanya variasinya kan. Artinya audiens yang mengambil mata kuliah statistik ini ya belum tentu paham semuanya apa itu ring, apa itu varian. Ada yang paham varian tapi nggak paham ring. Ada yang paham ring tapi nggak paham varian. Berarti variasinya ada. Nah, artinya apa? Suatu variasi semakin kecil berarti mendekati suatu populasi. Ya, artinya seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik ini paham akan ring dan paham akan variasi yang namanya. Itu ya. Jadi karakteristik suatu populasi itu tergantung pada nilai variasinya. Ya. Jadi variasinya semakin rendah berarti semakin homogen. Ya. Berarti variasinya semakin tinggi berarti semakin tidak homogen, ya, tidak sama. Kemudian jadi dalam mengukur variasi itu ada spread lah di sini. Jadi ada yang penyimpangan ya dari suatu populasi. Nah, jadi ring di sini, ring itu adalah yang nilai terbesar dengan nilai terkecil itu dapat ringnya. Nah, ringnya berarti gimana ya? Ring itu tertinggi dengan terendah dapat selisih namanya ring. Paham? Ya, simple of measure variation. Nah, jadi itulah dia mengukur variasi. Artinya
dari mata kuliah statistik ini, gitu ya, kalau diujiankan, ada yang dapat 10, ada yang dapat cuma nilai 3, berarti 10 kurang 3, 7. Berarti 7 lah ringnya ya. Karena nggak mungkin dapat 10 semua, gitu ya. Atau bisa aja dapat 10 semua. Kalau dapat 10 semua berarti 0 ringnya ya. Berarti ring yang terbesar 10, ring yang terkecil 10. Berarti 0. Artinya apa? Paham semua. Artinya jago-jago semuanya, gitu ya. Paham semuanya. Artinya saya mengajar pun berhasil, gitu ya, karena mahasiswanya paham. Kalau nggak paham berarti saya nggak berhasil. Gitu. Nah, kemudian disadvantage of ring. Nah, jadi sini bukan ring itu nggak ada apa ya, nggak ada kelemahan ya. Memang kalau secara ilmiah ya, dalam paper-paper jurnal internasional, ring ini nggak jarang digunakan orang ya. Jadi yang paling banyak itu mean, karena dia melihat rata-rata. Nah, jadi di sini ketidakunggulan ring itu kenapa? Nah, bagaimana di sini kita menggambarkan 12 kurang 7, 5. Ya, jadi nilai tertinggi 12, nilai terendah 7, ringnya 5. Nah, sementara ringnya di sini juga 5. Ya, seandainya nggak terdistribusi dia. Ada yang merah ini hanya di 7 ada, di 12 ada. Nah, jadi nggak kita ketahui bahwasanya di 8 dan 9 merah itu nggak ada. Nah, inilah kelemahan dari ring. Nah, jadi hanya mengukur yang tinggi, yang rendah. Sementara distribusinya nggak tahu. Cukup paham di sini? Silakan kalau mau bertanya. Silakan. Nah, jadi sini sensitive to outliers. Ya, jadi sensitive to outliers-nya ada ya. Kemudian juga interquartile range. Jadi interquartile range di sini mengeliminasi nilai tertengah, nilai paling tinggi dan nilai paling rendah. Jadi di observasi quartile Q3 dengan Q1 gitu ya. Jadi Q3 dengan Q1, quartile mana yang paling tinggi? Jadi kalau saya mau mengukur tangan saya, itu kan, maka ada berapa kuartilnya sini? Ada berapa kalau saya tangan saya seperti ini? Orang dulu misalnya sering bilang 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Nah, berarti ada berapa hastanya? Kalau bahasa statistiknya kuartil ya kan. Tapi kalau orang dulu ya, orang zaman-zaman tahun abad 18 19, mereka bilang 1 hasta, 2 hasta, 3 depa. Artinya apa itu? Ya artinya dari tangan kiri ke tangan kanan, ya kan, itu ada 4 kuartil. Jadi ada 1 hasta, ya kan, 2 hasta, 3 hasta, ya 3 hasta di sini, 4 hasta. Jadi 4 kuartil. Jadi interquartile ringnya ya Q3 dengan Q1. Ya, jadi nanti saya mau demokan juga ya, bagaimana cara mencarinya ini. Oke. Dalam SPSS ya. Nah, ini dia kuartil. Jadi 100% 25% berarti. Jadi kuartil pertama 25, kuartil 2 25, kuartil 3 25. Ya kan? Kuartil itu. Nah, jadi kuartil itu didistribusikan ya 0,25 N plus 1. Ya, kuartil pertama ya. Kuartil kedua 0,50 N plus 1 dan kuartil 3 0,75 N plus 1. Oke. Jadi jumlah dari suatu populasi gitu ya, rata-rata menunjukkan ya nilai ya dari suatu rata-ratanya. Ya artinya populasi varian. Nah, jadi populasi varian bagaimana mau kita maknakan secara bisnisnya? Nah, kalau saya kan, kita kan orang ekonomi kan, jadi orang ekonomi jangan mau terfokus pada sulitnya simbol-simbol statistik, ya, tetapi bagaimana memanfaatkan statistik dalam pengambilan keputusan, ya, terutama keputusan bisnis. Nah, itu ya, populasi varian, bagaimana itu maknanya? Artinya dari suatu populasi ya, ya jumlah dari suatu XI dengan rata-rata dikurang rata-rata di pangkat 2 dikurang N plus 1. Itulah variasinya. Variasinya bagaimana? Dari, kalau saya contohkan ya, ya dari 36
yang mengikuti mata kuliah statistik ini, ya kan 36 gitu ya, ada 30 yang paham. Sementara 6 nggak paham. Kenapa nggak paham? Pusing katanya. Ya, berarti yang 6 itu namanya variannya yang menyimpang dari suatu populasi. Karena populasi 30-nya dari 36, 6 yang nggak paham, 30 paham. Berarti penyimpangan ya, ada yang menyimpang dari suatu populasi. Harusnya paham semua, gitu kan. Tapi karena ada yang nggak paham, maka 6 itu sebagai varian yang menyimpang dari suatu populasi. Oke, cukup jelas? Nah, sampel varian. Nah, jadi di situ dari suatu sampel populasi yang 6 itu ya, sampelnya siapa? Nah, itu ya. Sampelnya misalnya si A, si B, si C. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga population standard deviation. Nah, jadi population standard deviation berarti standar deviasi ini selalu diapakan orang ya. Semakin kecil standar deviasi bagaimana dampaknya dari suatu populasi? Makin bagus ya. Standar deviasinya rendah, maka populasinya tergambarkan. Kalau dalam audit pun gitu juga ya. Nanti kalian pun ini praktikan juga statistik ini di audit. Misalnya bagaimana mengaudit ada 1000 bukti. Ya kan dari 1000 bukti itu apa ya bisa dipahami gitu ya. Artinya dari 1000 bukti itu mana yang dijamin ya keabsahannya, ya bisa diverifikasi, ya bisa dikonfirmasi. Itu. Jadi sampel dari standar deviasi itu seperti ini ya. Dan juga ya jadi kalkulasi standar deviasinya seperti ini ya. Jadi mengukur variasinya seperti ini ya, dan juga perbandingan standar deviasinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada Chebyshev theorem. Ya, Chebyshev theorem dalam hal ini itu sebagai apa itu? For any population ya, dari suatu populasi bahwasanya bermakna mu ya. Min ya rata-rata dan juga standar deviasinya K dikurang 1. K lebih besar dari 1. Jadi persentase observasi ini ya dalam suatu interval ya. Jadi kira-kira intervalnya 100 dikali 1 dikurang 1 dibagi K2 dikali dalam persentase ya 1 dikurang 1 per K pangkat 2% ya. Jadi itu namanya Chebyshev theorem. Oke ya. Ini teorinya semua ya. Oke, Nah, jadi di sini empirical rule-nya kita buat hipotesa dari suatu populasi itu ya keyakinan kita menggambarkan populasi itu berapa persen. Nah, dalam ilmu sosial itu 95% ya. Tapi kalau dalam bidang kedokteran, ya sains MIPA gitu ya, 99,7% dari suatu populasi. Artinya apa? Level of significant ya. Level keyakinan kita ya dalam membuktikan hipotesa 95% benar, 5% error. Ya, jadi kalau dalam ilmu sains ya 99,7%, berarti 0,03. 0,03 ya. Artinya bukan ya. Iya ya, 0,003 nggak sampai 1%. Nah, itu ya. Jadi ini bidang-bidang riset bidang kedokteran 99,7%. Ya makanya kalau riset bidang kedokteran itu selalunya dia ambil kasus gitu ya, dapat kasus levelnya keyakinan atas apa itu ya 99,7% kebenaran obat gitu ya atau kebenaran penanganannya gitu ya. Jadi coefficient variasi di sini ya CF namanya ya, coefficient variation. Nah, kalau di dalam Excel bagaimana cara menghasilkannya? Ya, cara menghasilkannya ya dengan Microsoft Excel ya, dengan tool. Ya, tool, kemudian analyze data, ya, kemudian deskriptif. Enter. Nah, dialognya ini. Jadi tool
Ya, kemudian setelah klik tool, lalu klik data analyze. Ya, dari klik data analyze, lalu kliklah deskriptif. Ya, muncul ini. Lalu oke. Cukup paham? Ya, setelah oke, lalu muncul dialog. Yang mana mau di rank? Nah, di ranknya semuanya. Oke, lalu di summarize statistik. Ya, lalu muncullah nih, min-nya 600.000, standar deviasinya 357, min-nya 300.000, modenya 100.000, standar deviasinya 800.000, sampel variannya 0,00000643. Ya, ini artinya E plus 11 ini artinya 0,000000, ya nolnya 10 kali ya, 10 kali. Bukan 11 ya, tapi 10. Kurtosis ya 4,1, skewness 2,00, rank ya 1.900.000, minimum 100.000 ya, maksimum 2 juta, sum 3 juta, count 5 ya. Itu. Nah, saya mau ngasih tugas sama kalian ya. Coba angka yang kemarin, data yang kemarin, coba dibuatlah ya nilai min, standar error, median, mode, ya, rank, minimum, maksimum, sum, dan count. Silakan ya. Kalau kemarin kan kita cuman apa itu ya, membuat histogramnya ya, membuat diagram P-nya. Nah sekarang apanya ya, min, standard error, median ya, dikerjakan pakai Excel. Paham? Ada yang kurang jelas? Silakan. Bagaimana caranya? Ya ini caranya. Nah ini ya. Silakan ya. Ada yang mau bertanya? Pak, itu tetap dikerjakan per kelompok dan bagiannya tetap yang seperti histogram itu kan, Pak? Ya, tetap. Jadi kasusnya kasus yang histogram, orangnya itu juga, tapi dibuatlah berapa min-nya, berapa standar error-nya, berapa mediannya, sampai berapa count-nya. Paham? Paham, Pak. Ya, paham ya? Oke. Nantinya kalau udah jadi itu semua, kita nyusun paper ya. Nanti kita nyusun paper. Nanti bagaimana teknis papernya, saya arahkan semuanya. Nah, weighted mean. Weighted mean itu artinya apa? Rata-rata yang tertimbang. Jadi, dari suatu rata-rata yang tertimbang, bagaimana cara kita menggambarkan rata-rata tertimbang? Kalau misalnya kita mau mengobservasi harga saham. Jadi bagaimana menghitung rata-rata tertimbang? Kita misalnya menghitung aset perusahaan. Ya, hitunglah aset rata-rata perusahaan. Ratanya bukan rata-rata biasa ya, tapi rata-rata tertimbang. Gimana itu? Ya artinya aset tahun pertama, aset tahun kedua, sampai aset tahun kelima dibagi dengan rata-rata aset. Nah, jadi sudah didapatkan total aset, lalu dibagi dengan nilai rata-ratanya. Itu namanya rata-rata yang tertimbang. Oke? Jadi kalau dalam analisa rasio keuangan, ya, itu ada namanya weighted mean. Ya. Weighted mean ya itu menunjukkan keunggulan dari rata-rata ya dibanding dengan apanya ya nilai rata-rata biasa. Oke ya. Nah ini teorinya tadi ya, populasi sampel ya. Nah kemudian juga kovarian. Nah jadi kalau kovarian dalam Excel tinggal buat formula sama dengan cov. Nah, dalam kurung blok kovarian. Jadi cov itu rumus apanya? Ini populasi correlation ya. Jadi dari suatu populasi hubungan ya antara data itu bagaimana X dengan Y. Nah inilah dia. Oke ya. Nah jadi di sini kalau digambarkan dengan scatter plot ya various correlation-nya seperti ini. Ya jadi ada yang R kurang korelasinya negatif 1 berarti turun dia ya kan, turun dia. Artinya ini dengan ini ada hubungan, ini dengan ini ada hubungan ya. Ini dengan ini ada hubungan. Semakin semakin tinggi X maka semakin rendah Y. Itu pola hubungannya ya.
semakin tinggi X, maka semakin rendah Y. Kalau dalam bahasa bisnisnya gimana nih? Kita hubungkan. Baik, kita maknakan. Siapa bisa menjelaskan? Kalau dalam bahasa bisnis, kita ambil contohnya antara apa ya? Siapa bisa memberikan contoh? Coba. Ini untuk nilai korelasinya negatif. Siapa bisa memberikan contoh untuk korelasi yang negatif? Contohnya penjualan produk, Pak. Nah, contohnya penjualan produk. Produknya gimana? Contohnya gini, Pak. Sewaktu produknya itu waktu masih sedikit diproduksi, harganya tinggi gitu kan, Pak. Itulah Y atau harga. Kemudian semakin banyak dipasarkan produknya, maka harganya semakin rendah, Pak. Ya, boleh juga ya, bagus. Nah, jadi itu menunjukkan korelasi yang negatif ya kan. Artinya kalau produknya banyak, makin banyak juga orang yang beli gitu kan. Tapi kalau malah semakin apa, ini kan Y ini sama dengan harga ya, boleh dikatakan. Ya, hukum supply lah ya, hukum supply ini kan. Ya, semakin banyak X, ya semakin banyak produknya, harganya makin rendah. Gitu kan. Semakin langka produknya, harganya semakin tinggi kan. Artinya kalau dia produknya cuma satu, misalnya 2 di sini, ya saya buat gini, pasti di sini ya Y-nya. Tetapi ketika produknya 10, harganya turun. Ya betul itu. Jadi hukum pasar yang menyatakan hukum supply ya, penawaran. Jadi tergantung harga itu tergantung kepada supply, pasokan. Sedikit pasokan maka harganya naik, ya kan? Sedikit pasokan harganya naik ya, semakin banyak pasokan maka harganya tinggi. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga ini korelasinya negatif 6. Nah, jadi negatif 6 kenapa itu? Artinya sumbunya bukan lagi dalam satu garis yang turun ya, tetapi kadang pada saat di sini sumbunya. Pada saat 2 barangnya di atas. Pada saat 3 turun malah. Jadi fluktuatif. Nah, jadi fluktuatif 6. Nah, kalau dia korelasinya 0, ya berada di antara garisnya tetap, tetapi bulat-bulatnya antara di atas dan di bawah, dan sama jumlahnya, berarti 0. Ya, kalau korelasinya positif ya seperti ini grafiknya. Jadi R plus positif. Oke. Nah, kalau dia positifnya 3, dia cenderung grafik linear ya. Linear itu naik terus. Ya, grafiknya linear naik terus, tapi ya bukan hubungannya 1 lagi, tapi 3. Kenapa 3? Kadang di sini naiknya di atas. Udah naiknya 2, ya naiknya turun. Ya. Kemudian naiknya 4, naik lagi. Ya. Kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu menunjukkan korelasi yang positif 3 ya. Nah, kemudian yang korelasinya nggak ada. Ya, kalau korelasinya nggak ada ya, dalam suatu garis yang tidak linear, ya, maka hanya di titik garis ini aja. Tidak di sumbu atas atau juga di sumbu bawah. Cukup jelas? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke ya, jadi tugasnya di rumah itu tadi ya, buatlah ini tadi di ya presentasi halaman 41 ya, bahwasanya buatlah mean standar deviasi dari data yang kemarin ya. Silakan. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu aja perkuliahan kita kali ini ya. Lebih dan kurang, ya selamat pagi dan sehat-sehat semuanya ya. Adik-adik sekalian. Pagi. Ada yang mau apa? Yang mau kita apakan? Makasih, Pak. Ya. Selamat pagi semuanya. Makasih, Pak. Ya, Pagi, Pak. pagi. Pak, tugas yang kemarin Pak. sudah Terima kasih, diupload ya, Pak? Kenapa, Terima Dek? kasih, Pak. Tugas yang kemarin sudah diupload ke GCR ya, Pak? Ke Ya, Google sudah di GCR. Classroom. Itu kan dia membuat histogram ya kan? Ya, Pak. Ya, membuat histogram, tetapi belumlah rata-rata, belum mean, belum median. Nah, jadi data yang sama gunakan ya untuk menghasilkan mean median sesuai halaman
41 tadi. Itu ya. Baik, Pak. Mbak, Ya. slide yang hari ini boleh di-share, Pak? Kalau nggak salah udah ya. Udah ya, Pak. Nah, dari bukunya siapa ya? New Ball ya. New Ball. Udah ya kemarin kan? New Ball. Pak, Ya. kemarin itu Pak, saya coba download yang Bantika tapi di private Pak linknya. Jadi harus minta izin ke Bapak dulu aksesnya buat minta. Oh, filenya New Ball ini. Iya Pak, yang bahan tambah statistika kemarin. Oh iya ya, coba saya cek ya. Iya, Pak. Baiklah. Itu aja perkuliahan kita ya. Ya, kita sudahilah ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya kalian. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. selamat pagi.